Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen pengampu mata kuliah di JIPIS, yaitu Mbak Putri. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan eh, pertemuan pertama itu mata kuliah terkait dengan di JIPIS. Di sini dalam mengenai digital business itu ada beberapa yang harus diketahui dalam pertemuan pertama. Yaitu yang pertama yaitu pengertian DigiBiz itu apa, kemudian ada jenis DigiBiz itu apa, kemudian yang ketiga adalah kelemahan dan kelebihan kita menggunakan DigiBiz. Nah, apa sih DigiBiz? DigiBiz itu atau bisnis digital itu merupakan kegiatan usaha yang memanfaatkan teknologi dalam pelaksanaannya, baik saat menciptakan maupun kegiatan pemasarannya. Nah, di sini bisnis itu sendiri itu meliputi beberapa pokok, yaitu penyediaan barang dan jasa, kemudian perubahan dari jenis fisik, juga berbagai usaha yang bisa dilakukan secara online. Jadi intinya bisnis digital atau digitalisasi bisnis atau digital business atau disingkat dengan DigiBiz itu kegiatan usaha yang dilakukan dengan cara elektronik atau bisa sering disebut dengan online. Nah, DigiBiz atau digitalisasi bisnis sendiri ini ada beberapa macam, banyak sekali. Tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Di sini ada yang pertama adalah online shop atau e-commerce, di mana suatu proses membeli dan menjual produk-produk itu secara elektronik yang dilakukan oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan atau ke subjek satu ke subjek yang lain dengan komputer atau alat elektronik lain sebagai perantara transaksi bisnis. Nah, di sini tuh banyak sekali contoh dari online shop atau e-commerce. Contohnya adalah Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lainnya. Yang kedua, jenis digital bisnis yang lain itu adalah penyedia jasa, di mana banyak sekali sekarang startup yang memanfaatkan peluang bisnis digital ini dengan melakukan atau membuat usaha penyedia jasa. Nah, di sini tuh mereka menawarkan penyediaan jasa bagi setiap kebutuhan konsumen. Tujuannya itu jelas yaitu menghasilkan keuntungan yang besar. Contohnya banyak sekali kita jumpai yaitu Grab, kemudian ada Gojek, kemudian ada penyedia jasa pendidikan yaitu Ruang Guru dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu jenis digital bisnis dari konversi barang fisik menuju digital. Di sini di mana selain online shop, kemudian penyedia jasa, ini ada berbagai jenis, yaitu dengan menyediakan berbagai produk, barang atau jasa. Bisnis ini mencakup konversi dari produk non-digital menjadi digital seperti e-book, kemudian e-jurnal dan lain-lain. Hal ini tujuannya yaitu mempermudah pembaca tanpa harus kita terjun langsung ke tempat untuk membeli buku. Nah, contohnya di sini e-book itu bisa dijumpai di Amazon.com dan lain-lainnya. Kemudian kalau e-jurnal kita bisa dapat menemui di jurnal-jurnal Indonesia itu seperti Jurnal Akuntansi Keuangan dan Indonesia atau JAKI kalau di akuntansi. Kemudian kalau internasional kita bisa menjumpai Emerald, kemudian Saintek Direct, kemudian jurnal yang berskopus gitu. Kemudian selain itu yang paling pokok di sini adalah digital business, macamnya itu adalah salah satunya itu digital marketing. Jadi digital business itu biasanya digunakan oleh businessman, kemudian businesswoman, entrepreneur itu sebagai pemasaran atas bisnis yang mereka punya. Di sini pemasaran digital itu ada beberapa contoh juga. Di sini ada social media management, kemudian ada content marketing, kemudian ada search engine optimization atau SEO, kemudian ada digital business itu digunakan sebagai motivator, kemudian ada selebgram, sebagai influencer atau youtuber. Nah, di sini social media management sendiri, digital business itu digunakan untuk membagikan konten pada media sosial. Jadi digital business itu sebagai wadah untuk pemasaran dengan kita membagikan
barang yang kita punya atau barang yang kita jual itu melalui media sosial seperti WA atau WhatsApp, kemudian Instagram dan lain-lainnya, Twitter, Facebook dan lain-lainnya. Kemudian ada search engine optimization, di mana digital marketing ini merupakan suatu cara atau teknik untuk membuat situs atau blog yang berada pada halaman atau posisi pertama. Contohnya itu seperti di Google, terus di Bing, terus di Yahoo, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu terkait dengan digital marketing, yaitu content marketing, di mana strategi pemasaran ini digunakan untuk merencanakan, kemudian membuat dan mendistribusikan konten yang mampu atau menarik audiens, yang kemudian pemasaran ini tepat sasaran, kemudian mendorong mereka menjadi customer atau bisa disebut dengan loyalitas pelanggan. Kemudian digital marketing ini juga bisa digunakan sebagai motivator, kemudian selebgram, influencer atau YouTuber. Nah, di sini digitalisasi bisnis selain digunakan sebagai media pemasaran atau yang lainnya, digital bisnis ini ternyata mempunyai kelebihan maupun kekurangan. Di sini kelebihan dari digital bisnis yaitu yang pertama adalah jangkauan sangat luas. Kemudian ada jam kerja yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian modal yang dikeluarkan itu relatif kecil dibandingkan dengan bisnis yang sifatnya tradisional. Kemudian yang keempat adalah lebih efektif dan efisien dengan menggunakan bisnis digital tersebut. Tapi di sisi lain ternyata Digibis ini mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, kita harus mempunyai jaringan internet yang kuat. Kemudian yang kedua itu digital bisnis ini atau bisnis yang menggunakan digital itu tuh rentan terhadap penipuan karena kita mempunyai pengetahuan yang kurang atau minim terhadap bisnis digital ini. Kemudian atau dengan bisnis digital ini itu mungkin akan banyak hacker yang akan mempunyai istilahnya iseng terhadap bisnis kita. Kemudian mereka tidak bertanggung jawab atas kerusakan bisnis yang kita punya. Nah, yang ketiga, kekurangannya ketiga yaitu kita harus mempunyai pemahaman yang baik dan kecakapan dalam penggunaan teknologi. Nah, ini sejalur dengan kekurangan yang kedua. Dengan kita mempunyai pemahaman yang baik, kecakapan dalam penggunaan teknologi, kemungkinan maraknya hacker itu akan semakin minim. Oke, sekian dari saya podcast terkait dengan pertemuan pertama. Tetap sehat. Untuk podcast berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih analisis pasar untuk businessman atau businesswoman atau entrepreneur lainnya itu cocok melakukan bisnis digital. Oke, sekian, tetap sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.